Gimana nih kabarnya hari ini nih Mas Rifan? Kabar baik, gimana juga kabar Mbak Nadine? Baik, tentu dong. Tapi kan untuk portofolio kurang baik nih. Kenapa kok banyak banget yang merah ya? Ya salah, itu dinamika. Oke, siap. Nah, sebelum kita ngebahas lebih lanjut, boleh dong Mas prediksi indeks harga saham gabungan untuk 1 minggu ke depan? Oke, kalau kita bicara soal indeks nih, memang lagi apa ya, lagi naik turun ya. Memang sejak beberapa bulan terakhir ya, ada di range ya 67, 68, 69. Ya mungkin kalau untuk sampai dengan 1 minggu ke depan, ini memang karena apa sentimennya masih netral ya, kalau saya ngeliatnya mungkin masih di 68 sampai 69 sih Mbak Nadine gitu. Jadi masih belum ada katalis kuat banget yang mungkin bisa membuat indeks melebihi 69 atau bahkan mungkin 7.000 gitu. Tapi mungkin kalau sampai dengan akhir tahun sih saya masih optimis lah bisa kita level 7.000 nyampe lah gitu. Oke, baik. Soalnya kalau akhir tahun ini kira-kira udah tinggal 1,5 bulan lagi nih Mas Rifan. kita Hmm. kita berharap dengan adanya Windrest, ISG kita optimis ya. Nah, Mas Rifan mengenai dividen nih. Sebenarnya dividen itu apa sih Mas Rifan? Oke, thank you Mbak Nadine. Sebelumnya saya juga pengen menyapa buat Sobat IDX Channel dan juga teman-teman di Ivan Kurniawan ya. Halo, selamat siang semuanya. Nah, jadi kalau kita bicara soal dividen, dividen itu sebenarnya adalah pembagian dari keuntungan sebuah perusahaan. Jadi contoh nih, kalau misalkan perusahaan dapat untung 100 miliar, nah kemudian nanti perusahaan akan memutuskan nih di dalam rapat umum pemegang saham, oke, dari keuntungan 100 miliar kita akan bagikan 20% misalkan, atau 20 miliar kepada pemegang saham. Nah, jadi 20 miliarnya ini akan dibagi nih kepada pemegang saham, dan kita sebagai pemegang saham itu akan mendapatkan sesuai dengan jumlah kepemilikan saham yang kita miliki gitu. Contoh kalau misalkan, oh, satu lembarnya itu dihargai misalkan 100 rupiah gitu kan, dan kita misalkan punya 1 juta lembar misalkan, ya udah berarti 1 juta dikali 100 misalkan 100 juta, wow luar biasa gitu ya. Jadi kurang lebih itu sih teman-teman investor yang disebut dengan dividen. Oke, baik. Jadi keuntungan atau bagi hasil yang kita dapetin sebagai pemegang saham ya, Mas Rifan ya. Betul. Nah, kalau misalnya yang namanya dividen trap itu gimana nih, Mas Rifan? Nah, dividen trap itu adalah sebuah fenomena yang sering terjadi di pasar saham, di mana ketika seorang investor ketika mendengar eh, perusahaan mengumumkan dividen dalam jumlah yang relatif besar, kemudian investor tersebut langsung memutuskan untuk membeli saham tersebut hanya karena mengincar dividennya. Ya, dan begitu masuk ke dalam yang namanya ex-date itu adalah hari di mana 1 hari setelah come date. Jadi kalau come date itu kan hari terakhir kalau teman-teman pegang sahamnya masih dapat dividen. Nah, 1 hari setelahnya itu namanya ex-date. Nah, jadi ketika investor FOMO gitu ya untuk beli saham hanya karena untuk mendapatkan dividen dan kemudian berencana untuk menjual di ex-date-nya, biasanya investor tersebut akan kena yang namanya dividen trap. Nah, jadi bukannya untung, malah buntung tadi kata Mbak Nadir gitu. Jadi contoh misalkan gini, wah saya dengar ada perusahaan ABCD mau bagi dividen sekian nih, yieldnya kurang lebih sekitar 10% misalkan. Wah langsung ya kan, nggak pakai hitung valuasi, nggak lihat fundamentalnya, langsung beli. Dan kemudian berencana untuk menjual di ex-date-nya. Nah, biasanya yang terjadi adalah bukannya oke dia dapat dividen 10% dari saat come date-nya tadi, tapi pas ex date-nya harga sahamnya mungkin bisa turun 10% atau lebih juga gitu. Jadi ketika dihitung-hitung, wah bukannya untung malah buntung. Nah, kurang lebih itu sih dividen trap. Oke, baik. Jadi sebenarnya harus benar-benar menghindari dividen trap banget ya. Yang tadinya kita mau untung, ternyata banyak juga nih yang pemikirannya sama dengan kita yang jual 1 hari sebelumnya. Nah, itu dia.
Oke, baik. Soalnya tergiur banget ya kan, wah kalau misalnya belinya cukup banyak lembarnya, terus dapat dividen, lumayan nih. Ternyata dia nggak tahu setelah itu terjadi apa gitu ya, Mas Rifan Nah, ya. biasanya Nah, pemula tuh yang banyak nggak tahu, Mbak Nadia. oke. Oke, baik. Nah, Mas Rifan, kalau misalnya kita membicarakan tentang dividen, tahun 2023 ini, sepanjang tahun 2023, emiten apa yang sangat menarik dividennya nih, Mas, sepanjang tahun ini? Oke, jadi kalau di tahun 2023, karena tahun lalu adalah tahunnya batu bara, ya jadi sepanjang tahun 2023 ini yang paling menggiurkan dari segi dividennya adalah batu bara. Ya contoh misalkan kayak apa namanya kayak PTBA ya tahun ini membagikan dividen per share Rp1.094 per lembar saham. Kalau misalkan waktu pembagian dividen bulan Juni, Juli itu kalau saya nggak salah ingat masih di 3 ribuan. Ya kan, berarti kan dividen yieldnya adalah misalkan 30%. Ya kan, dan apa namanya itu sangat menggiurkan kalau kita bandingkan dengan obligasi yang mungkin di 5-6% gitu ya. Berarti kan keuntungan dividen dari PTBA itu bisa 5 sampai 6 kalinya obligasi gitu kan. Nah, itu satu. Kemudian selain itu emiten-emiten yang berhubungan dengan batu bara juga menarik sih sebenarnya tahun ini, Mbak Nadia. Jadi contoh misalkan kayak United Tractor. United Tractor tahun ini bagi dividen Rp7.003 per lembar saham. Ya, itu juga setara dengan dividen yield sekitar 30%-an. Gitu. Jadi PTB bahkan kemarin ITMG juga apa namanya yieldnya itu bisa di sekitar 40%-an karena tahun ini ITMG bagi dividen 10.500-an rupiah per lembar saham. Harganya waktu pengumuman itu masih di 27-28 ribu, berarti kan kurang lebih sekitar 40%. Gitu. Jadi memang tahun ini adalah tahun yang menarik untuk perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan dengan batu bara dan juga sektor pendukungnya, Mbak Nadine, karena dividennya itu jumbo sekali, gitu kan. Nah, tapi di luar batu bara, di luar sektor pendukung batu bara juga ada emiten-emiten lain yang juga menarik dari segi dividennya. Misalkan nih, contoh kayak Pegas, perusahaan gas negara, tahun ini dia bagi dividen yieldnya sekitar 10%-an, Demas, Delta Mas sekitar 8%-an, dan lain sebagainya, Mbak Nadia. Oke, baik. Sebenarnya menarik sekali kalau misalnya kita itu mengoleksi saham-saham dari dividen gitu ya, maksudnya dari saham-saham mana nih yang dividennya selalu besar gitu. Nah, kalau misalnya kita berbicara jangka panjang nih, Mas Rifan, sebenarnya untuk mengkoleksi saham jangka panjang salah satunya yang pertumbuhannya bagus untuk long term, dan salah satunya benar nggak sih kalau kita melihat dari emiten yang sering bagi dividen, itu benar atau salah tuh, Mas Rifan? Oke. Nah, jadi benar atau salahnya gini, kita perlu melihat dividen ini bukan sebagai satu-satunya keputusan untuk oke, kita di-invest atau tidak, Mbak Nadine. Jadi dividen itu adalah salah satunya, tapi bukan satu-satunya. Ya, jadi contoh misalkan, kalau saya beli saham hanya karena dia rutin bagi dividen, yes, mungkin di satu sisi itu nggak salah, tapi teman-teman perlu pahami bahwa semakin besar dividen yang dibagikan oleh sebuah perusahaan, maka semakin kecil yang namanya laba ditahan atau return earnings. Nah, semakin kecil laba ditahan, maka pertumbuhan ekspansi sebuah perusahaan itu semakin terhambat juga. Bayangin gini deh, biar gampang. Teman-teman buka warung kopi, katakanlah dapat keuntungan berapa? Misalkan 100 juta lah ya setahun misalkan. Nah, 100 juta ini kan harusnya misalkan bisa buat ekspansi, ya kan, misalkan sewa ruko atau sewa tempat di cabang lain misalkan. Tapi pemegang saham warung kopinya teman-teman ini minta, kan kita ada untung 100 juta, bagi dong dividennya, misalkan 80% dibagiin ke dalam bentuk dividen. Berarti kan dari 100 juta tadi 80 juta dibagi-bagi tuh ke teman-temannya, ke pemegang sahamnya. Berarti yang bisa dipakai buat laba ditahan cuma 20 juta. Ya, 20 juta nggak bisa dipakai buat ekspansi dong. Nah, sama halnya dengan perusahaan gitu. Kalau misalkan
perusahaan semakin besar dia bagi dividen. Satu sisi memang kita sebagai investor senang nih, wah kita dapat dividen dalam jumlah besar gitu ya. Tapi karena dividennya terlalu besar, makanya yang yang dipakai atau bisa digunakan untuk laba ditahan, untuk ekspansi jadi relatif kecil. Jadi kalau saya sering bilangnya gini, Mbak Nadine, dividen itu kayak kayak kasih kayak eh, cara perusahaan untuk memberitahukan kepada perusahaan, kita perusahaan untung loh, itu satu. Betul, tapi perlu diperhatikan yang namanya range-nya, Mbak Nadine. Kalau saya pribadi menyukai perusahaan yang bagi dividen, itu mungkin batas bawahnya 20%, batas atasnya 50%. Ya, jadi nggak terlalu kecil, tapi juga nggak terlalu besar. Jadi kita sebagai investor, oke lah kita dapat dapat dividen, tapi tetap ada bagian yang bisa dipakai perusahaan untuk untuk berekspansi. Nah, kalau perusahaan ekspansi kan labanya makin besar, harga sahamnya juga makin meningkat dong. Nah, itu harapannya kita juga dapat dua-duanya, bukan cuma dapat dividen, tapi juga dapat capital gain. Nah, kurang lebih seperti itu, Mbak Nadia. Oke, baik. Menarik sekali kalau misalnya ngebahas tentang dividen. Karena kan banyak banget nih yang emang udah legend di bidang di saham atau bilangnya kita bisa kok hidup melalui dividen gitu ya. Jadi pengen tahu nih hidup melalui dividen itu maksudnya seperti apa gitu. Oke. Nah, Mas Rifan, kalau misalnya tadi berbicara tentang kalau bisa kita lihat long term-nya yang bagus dan dividennya juga bagus. Kira-kira ada pilihan saham nggak yang pas dengan itu? Karena kalau misalnya kita melihat saham-saham atau sektor, oke, long term-nya dia bagus, selalu mengalami kenaikan gitu ya. Contohnya seperti for big banks, tapi belum tentu nih dividennya bagus gitu. Ya, jadi betul kalau misalkan kita bicara soal, jadi gini, kita perlu pisahkan nih teman-teman investor, apakah kita memang mengincar capital gain atau kita mengincar dividen. Ya, kalau saya pribadi, saya juga bagi dua nih, Mbak Nadine. Ada emiten yang saya bukan incar dividennya, tapi saya incar capital gain-nya. Tapi ada juga nih yang kita incar dividennya, gitu kan. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang pengen berinvestasi di dividen stock, ya kan, pertama, jangan cuma lihat 1 tahun terakhir. Ya, jadi misalkan nih, tadi saya bilang, PTBA kasih dividen yield 30%, ITMG kasih dividen yield 40%. Loh, itu kan tahun ini, karena tahun lalu batubara ke $400, betul ya, Mbak Nadine ya. Tapi kan tahun ini per kita IG Live, batubara sekarang di 120 sampai $130 misalkan. Berarti kan sudah tidak setinggi tahun lalu. Jadi kalau misalkan kita expect kita dapat 30 atau 40% lagi, rasanya kok terlalu optimis gitu. Nah, jadi pesan saya buat teman-teman investor, kita lihat nih selama 5 tahun ke belakang. Berapa dividen rata-rata yang dibagikan perusahaan. Nah, kalau kuncinya di sini, di dua sebenarnya. Konsistensinya sama pertumbuhannya. Jadi contoh, misalkan kalau emiten A, dia bagi dividen, misalkan ya, Rp10 per lembar saham, Rp12 per lembar saham, Rp14, Rp16, Rp18. Nah, kita kan bisa lihat, oh, dalam 5 tahun ke belakang, dia pertumbuhan dividen per share-nya meningkat konsisten ya. Nah, berarti kan kita bisa berekspektasi nih bahwa, oh, tahun depan kemungkinan dia akan bagi dividen lebih besar lagi. Ya kan? Ketimbang, misalkan perusahaan B gini, Mbak Nadine. Tahun A dia bagi 10. Tahun B dia bagi misalkan tinggi ya, 20 misalkan. Tahun C 5. Tahun keempat nggak bagi dividen. Tahun kelima 2. Nah, itu kan fluktuatif sekali. Ya, kita sebagai investor pun juga jadi mungkin sulit untuk memprediksi kira-kira tahun depan dia bagi dividen berapa ya. Nah, jadi yang penting itu adalah kalau kita mau invest di perusahaan yang memang dividen stock, itu kita ambil jangka waktu misalkan 5 tahun ke belakang, teman-teman investor. Nah, kemudian tadi ditanya misalkan contohnya ya, Mbak Nadine ya. Ya, Iya. contohnya ya, tapi ini bukan rekomendasi ya, Iya, teman-teman bukan ya. ajakan jual maupun beli ya, sobat Bukan investor. ajakan, betul ya. Contoh nih, misalkan yang
apa namanya yang cukup rutin bagi dividen, misalkan si ADMF, Adira Multifinance. Nah, ini misalkan nih tahun 2020 ADMF dia bagi dividen Rp513 per lembar saham. Gede Ya, banget kemudian ya. 2021 gede, lumayan ya. Terus kemudian tahun 2021 Rp607 per lembar saham. Oh, Tahun 2022 Rp803 per lembar saham. Jadi kan peningkatannya stabil ya tadi yang saya katakan ya. 500, 600, 800 gitu kan. Berarti kan kita bisa punya gambaran nih. Oh, tahun depan berarti harusnya itu kurang lebih di kisaran sekitar 900-an lah per lembar saham. Gitu kan. Nah, kita hitung-hitung nih. Kalau misalkan benar ADMF ini tahun depan dia bagi dividen Rp900 per lembar saham. Sekarang harga sahamnya 10.600 atau kita buletin 10.000 lah ya, biar gampang ya Bang Adin ya. Berarti kalau misalkan kita hitung 900 dibagi dengan 10.000, berarti kurang lebih sekitar 9% dividen yield-nya. Nah, itu contohnya tuh teman-teman. Ya, jadi kita cari memang perusahaan yang dividennya itu konsisten. Beda dengan misalkan tadi misalkan kayak PTBA atau ITMG. Ya, PTBA memang tahun ini dia bagi dividen Rp1.091 per lembar saham. Ya kan? Tapi earnings per share tahun 2023 kalau disetahunkan itu drop ke 437. Berarti kan kalau misalkan memang PTBA ini dia bagi dividen 100% lagi, berarti estimasinya dia akan bagi dividen ya sekitar Rp430 per lembar saham. Betul kan? Nah, kalau misalkan tinggal kita hitung nih, dibagi dengan harga saham saat ini, berarti 430 dibagi 2340 per closing sesi 1, ya, berarti berapa persen tuh? Oh, sekitar 18 persenan. Nah, itu tinggal diukur-ukur tuh, ya kan? 18% gede gak? Oh, gede juga. Oh, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Tapi pesan saya jangan belinya tuh deket-deket hari H. Nah, kalau deket-deket hari H tuh biasanya yang ada malah dapat buntungnya gitu. Jadi kalau misalkan mau dividen ya ambil jauh sebelum pengumuman dividen gitu. oke, baik. Nah, kalau misalnya kita cerita tentang dividen, kalau kalau misalnya nih saya investasi untuk jangka panjang, beli dari sekarang ya udah, itu untuk jangka panjang. Tapi kalau misalnya saham-saham atau emiten yang bagus dalam dividennya kita jadiin untuk jangka panjang itu bagus nggak, Mas? Oh, justru bagus, justru bagus. Justru bagus. Jadi gini, kalau misalkan saya pakai contoh lagi tadi misalkan ADMF ya, Mbak Nadine ya. ADMF misalkan asumsi kita flashback nih, balik ke 3 tahun yang lalu misalkan. 3 tahun yang lalu harga sahamnya ADMF itu masih 7 ribuan. Sekarang 10.600, ya kan? Nah, asumsi misalkan kita hold ADMF ini 3 tahun yang lalu sampai sekarang kita masih hold ya. Nah, kalau misalkan tahun 2020 dia bagi dividen 1.000 gitu kan ya. Nah, berarti kalau misalkan tahun 2020 itu kita dapat dividennya sekitar 14%, ya kan? Tahun 2020. Tapi kalau kita fast forward ke tahun ini nih, ya misalkan apa namanya kita masih pegang rata-rata di 7.000 dan ADMF bagi dividen Rp800 per lembar saham gitu ya. Berarti si sorry sorry. Sorry, saya ulang dikit Mbak Dadin. Jadi Iya. kalau ADMF tadi tahun 2020 bagi dividennya 513. Kita pegang di harga 7.000 misalkan. Berarti kan yieldnya 7,3%, ya kan? Tapi kalau misalkan kita masih hold sampai sekarang gitu kan, harga apa dividen per lembar sahamnya naik jadi 803 per lembar saham, kita masih pegang rata-rata di 7.000, berarti kita udah dapat yieldnya itu 11,4%. Ya, 3 tahun lalu kita dapat 74%, 7,4, tahun ini kita dapat 11,4%. Tuh, udah 4% ekstra. Ya kan? Nah, jadi memang menariknya kalau dividen stock ini, ya, kalau kita pegang jangka panjang, yield yang akan diberikan kepada kita sebagai pemegang saham itu bisa semakin besar setiap tahunnya. Karena kita udah pegang di harga rendah nih. Ya, tinggal nanti dividennya makin lama makin bertumbuh besar. Nah, itulah kalau misalkan kita mau main di dividen stock.
Oke, baik. Karena kan rata-rata kalau misalnya kita mau ngejar dividen nih, ya udah jangan berharap dapetin capital gain ataupun sahamnya tumbuh terus nih. Kan banyak kan kayak gitu ya Mas Rifan ya. Betul, betul. Biasanya karena tadi tuh si laba ditahannya atau return earnings-nya itu jadi kecil karena dividennya besar, biasanya pertumbuhannya ya agak sedikit slow gitu. Jadi kemungkinan harga sahamnya tetap bisa meningkat, tetap bisa dapat capital gain, cuma mungkin nggak yang eh, cepet banget lah kasarnya gitu. Oke, baik. Jadi sobat investor udah bisa bedain ya, capital gain sama dividen. Tinggal sobat investor aja maunya ngincarnya yang mana nih gitu. Nah, Mas Tuh. Rifan, kalau kita bertanya tentang capital gain emiten yang memang pertumbuhannya bagus selain for big banks, kira-kira ada usulan nggak Mas Rifan? Oke, jadi kalau selain for big banks, sebenarnya kalau bank KBMI 3 juga menarik sih sebenarnya, Mbak Nadine. Gitu, karena kalau misalkan kita hitung ya, nggak kalah menariknya loh. Bahkan beberapa bank itu lebih besar dari sisi dividennya. Ya contoh misalkan kalau for big banks kan BCA yield-nya mungkin 2,3%, BNI mungkin 4%. Tapi kalau bank-bank KBMI 3 gitu ya, itu saya hitung mungkin bisa di 4 sampai 6% masih dapat gitu loh. Nah, itu jadi pilihan pertama. Kemudian pilihan kedua, misalkan ada emiten-emiten tadi, misalkan ADMF, kemudian PWR. Nah, PWR atau Cikarang Listrindo itu juga menarik tuh, dividen yield-nya konsisten ya. Itu di kisaran 9 persenan. Nah, terus kemudian apa lagi ya? Ini, bank daerah kayak Bank Jatim, kemudian Bank Jabar, itu juga dividennya bertumbuh secara konsisten. Kecuali misalkan memang di tahun ini dia labanya agak turun ya. Tapi kalau kita tarik jangka panjang, ini termasuk yang dividen yang dibagikannya itu konsisten dan cenderung bertumbuh gitu. Jadi nggak volatile itu. Apalagi ya, mungkin terakhir misalkan kayak Delta Mas. Nah, Delta Mas ini juga menarik dari segi dividennya, kurang lebih itu di kisaran sekitar yield-nya sama lah, sekitar 9 sampai 10% juga, Mbak Nadine. Jadi kurang lebih itu pilihan-pilihannya. Oke, baik. Sebenarnya banyak banget pilihan saham. Tinggal kitanya aja maunya yang di sektor apa nih ya, Mas Rifan ya. Betul, betul. Jadi tinggal pilih-pilih aja. Oke. Nah, Mas Rifan, kalau misalnya mengenai pembagian dividen, itu tuh pembagian dividen emang selalu setelah penutupan pembukuan keuangan atau bagaimana nih, Mas Rifan? Ya, jadi kalau pengumuman dividen, jadi kan misalkan perusahaan udah tutup buku nih, sudah ketahuan nih, oh kita punya net profit sekian, ya kan? Dan kemudian beberapa saat setelahnya, perusahaan akan membukukan atau mengadakan rapat umum pemegang saham nih. Nah, di dalam rapat umum pemegang saham itulah perusahaan akan mengumumkan kepada investor bahwa perusahaan akan membagikan sekian persen dari keuntungan yang didapatkan. Nah, jadi tinggal habis pengumuman itu biasanya akan dihitung-hitung tuh sama investor. Tapi biasanya kalau perusahaan bilangnya nominal penuh, Mbak Nadine. Ya kan, misalkan nih, kita akan membagikan dividen 80 miliar rupiah, misalkan. Nah, tinggal dibagi aja tuh. Biasanya kalau investor langsung kepo. Wah, 80 miliar dibagi jumlah saham beredarnya berapa ya? Oh, misalkan ada 500 juta lembar saham. Berarti 80 miliar dibagi 500 juta lembar saham, berarti sekitar 160 rupiah per lembar saham. Nah, tinggal apa namanya biasanya dihitung-hitung tuh, oh kalau saya punya di apa, saya punya di harga sekian, wah saya bisa dapat sekian persen. Nah, tapi pada umumnya memang setelah tutup buku, Mbak Nadia. Oke, baik. Dan yang setahunya Mas Rifan, emiten itu dalam 1 tahun paling maksimal itu berapa kali pembagian dividen sih, Mas? Rata-rata kalau di emiten di yang lantai di Bursa Efek Indonesia, kebanyakan satu kali, tapi ada juga yang bagi dividen interim, Mbak Nadine. Jadi Oke. ada yang baginya itu misalkan tengah tahun, dia bagi dividen interim, kemudian dividen finalnya di Desember. Atau sebaliknya, dividen interimnya di Desember, dividen finalnya itu di pertengahan tahun, tahun berikutnya.
gitu. Jadi ada yang 1 kali, ada yang 2 kali nih sobat investor. Oke, baik. Jadi nggak ada nih ya sobat investor yang tiap bulan nggak ada. Nggak ada, kecuali misalkan di ini Baradin dicatat tuh. Oh, si ini biasanya baginya di bulan Februari nih. Oh, si ini Oke. biasanya bagi ya kalau kan biasanya gini. Wah, yang biasanya paling awal kan bank, ya kan? Wah, Hmm, awal-awal biasanya bank nih, dia catat dulu. Oke, ada bank. Terus kemudian di tengah-tengah misalkan consumer, ya kan? Terus menjelang ke kuartal 3 ada lagi apa? Jadi biasanya ada juga tuh yang suka nyatetin. Oh, ini sukanya dibagi di bulan Maret, ini di bulan April, ini di bulan Mei. Jadi tiap bulan dia bisa juga sih dapat dividen. ya, jadi dibelinya semua sektor gitu ya. Jadi tiap bulan dapat. Oke, baik. Mas ada pertanyaan dari sobat investor dari @yongki. Mas bagi tipsnya dong agar kuat hold saham jangka panjang. Oh, sepertinya dia tergiur ini baru naik sedikit tergiur jual ya. Ya, jadi gini sih, yang pertama kita perlu hitung dulu nih sobat investor. Kalau misalkan kita pegang saham, kita perlu hitung dulu yang namanya nilai wajar atau nilai intrinsiknya. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu nih berapa nilai wajar atau nilai intrinsik saham tersebut, itu kita akan lebih tahan godaan gitu loh untuk jual jangka pendek. Ya, contoh nih misalkan gini, saya punya saham harganya 500. Kemudian setelah saya hitung nilai intrinsik perusahaan ini katakanlah Rp1.000, ya kan? Nah, kan karena kita tahu nih ya, perusahaan ini nilai intrinsiknya 1.000, nggak mungkin dong ketika harga sahamnya baru naik misalkan ke 550, udah langsung kita jual. Ya kan? Karena kan kita tahu nilai intrinsiknya 1.000. Sama deh kayak misalkan nih teman-teman punya apa? Punya mau jual properti lah misalkan, ya jual apa namanya, tahu nilai rata-rata di kawasan tersebut misalkan 500 juta, tiba-tiba ada yang nawar nih, saya beli dong propertinya 300 juta, kan kita jadi nggak, kenapa saya harus jual, karena saya tahu kok properti di kawasan tersebut 500 juta. Nah, sama saham juga sama teman-teman, kalau misalkan kita tahu saham tersebut nilai intrinsiknya 1.000, ketika harga sahamnya baru di 550, itu kan ibaratnya ada yang ngetok mau beli saham kita di 550, ya kan? Nah, kita pasti nggak akan tergoda dong, ya kan? Ah, masa 550, nanti deh saya jual kalau misalkan ada yang apa naik ke 1.000 misalkan gitu. Nah, cara tersebut itu bisa mengurangi apa supaya kita tergoda untuk jual beli saham. Yang kedua, ya kalau bisa jangan sering-sering buka online tradingnya, gitu kan. Tontonin aja IDX Channel, tontonin aja apa Rifan Kurniawan, Oke. konten-kontennya, ya kan. Jadi malah kita lebih banyak update misalkan perkembangan berita, perkembangan makro, analisa laporan keuangan. Jadi lebih banyak waktunya dihabiskan untuk itu ketimbang ya lebih banyak untuk apa masuk ke online trading kemudian tergoda untuk jual beli saham gitu. Tapi itu kalau misalkan memang teman-teman pengen jadi investor jangka menengah dan panjang ya, karena beda kalau scalper ya mungkin memang harus sering memantau atau trader jangka pendek gitu. Jadi sesuaikan lagi nih kita gayanya apa nih di market gitu. Oke, baik. Ingat ya, jangan gampang tergoda sobat investor. Udah cuan dikit tergoda untuk jual. Aduh, udah deh. Nah, Mas Rifan, pertanyaan selanjutnya dari @homesweet. Kok sektor apa yang sangat menarik untuk saat ini? Kalau bicara soal sektor, satu, kalau saya melihatnya oil and gas menarik. Ya, memang karena di tengah ya, genosida Israel dan Palestina ini, ya ada sedikit atau ada opportunity yang mungkin kita bisa ambil gitu ya di tengah genocide ini, ya dengan kalau misalkan skala dari Israel dan Palestina ini meluas gitu ya, biasanya kan tekanan akan terjadi pada harga minyak, ya kan, dan harga minyak meningkat ya bisa jadi memang emiten-emiten yang berhubungan dengan oil and gas ini apa akan justru terdongkrak kinerjanya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian kalau yang kedua saya lihat media juga menarik ya, media karena kita tahu sekarang kan udah mulai kontestasi pemilu, ya kan, dan kayaknya kalau kita lihat apa di media sosial gitu juga udah mulai memanas gitu kan. Nah, jadi selama beberapa bulan ke depan gitu ya media ini juga
bisa menarik lah apa namanya dari sisi pendapatan iklannya, dari sisi apa namanya kinerjanya itu juga menarik lah untuk diperhatikan. Dan yang ketiga, kalau saya tetap melihat perbankan jadi salah satu sektor yang tetap menarik gitu. Cuman mungkin pilihannya karena bank-bank besar biasanya harga sahamnya udah pada naik gitu ya, Mbak Nadine ya. Ya, jadi kita mungkin bisa mengalihkan perhatian ke bank-bank di KBMI 3 gitu loh. Bank-bank yang juga punya nama besar, cuma mungkin memang secara aset, secara equity-nya belum sebesar Big Four, ya kan, tapi tetap punya kinerja yang bagus gitu loh. Ya contoh misalkan kayak Mega, NISP, BNLI, ya kan, Bank Danamon dan lain sebagainya gitu. Jadi perhatikan aja nih apa namanya perusahaan-perusahaan di bank di KBMI 3 ini yang kinerjanya menarik yang mana. Tapi secara industri kalau saya lihat menarik karena pertumbuhan kredit masih masih cukup kencang kok. Gitu. Oke, baik. Kok pertanyaan terakhir dari @uri.astria. Kok dari hasil LK 2023 ini bisa diprediksi nggak 2024 sektor dan emiten apa yang dividennya gede? Oke, ya, jadi memang kalau kita bicara soal apa namanya soal kinerja ya di tahun 2023 ini beberapa tadi saya sebutkan misalkan kayak oil and gas ya. Oil and gas ini menarik sebenarnya tahun 2023 karena kinerjanya itu meningkat, relatif meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beda halnya kayak batu bara kan tertingginya di 2022, makanya bagi dividennya gede di 2023. Tapi di 2023 ini karena normalisasi harga, ya mungkin dividen per share-nya nggak bisa sebesar tahun ini gitu kan. Nah, sebaliknya kalau si apa namanya si emiten oil and gas ini misalkan kayak Elsa, kemudian Akra, Medco gitu ya, secara overall itu kinerjanya lebih baik tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu, ya kan karena dari segi harganya juga harga minyaknya juga masih cukup tinggi, ya kan dan ini bisa membuat dividen yang akan dibagikan berarti di tahun 2024 ini bisa lebih besar lagi dibandingkan dengan tahun 2023. Ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi bank-bank bank-bank KBMI 3 ya itu rata-rata juga memberi karena kinerjanya bertumbuh maka kita bisa ekspektasikan bahwa kinerja dividen yang dibagikan ini akan tetap meningkat nih di tahun depan gitu. Nah, jadi coba aja selain dua emiten itu mungkin ada beberapa sektor lainnya lagi teman-teman liatin nih ya sektor mana yang tahun ini kinerjanya masih lebih bagus dibandingkan dengan tahun 2022. Nah, itu biasanya dividen per share-nya akan lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya juga. Gitu. Oke, baik. Banyak banget nih PR-nya Sobat Investor ya kalau mau dividen yang besar. Nanti kalau udah tahu Sobat Investor boleh kasih tahu saya ya. Oke, baik. Mas Ivan, pertanyaannya banyak banget sebenarnya. Dari tadi banyak banget ini kayaknya banyak akademinya Mas Rifan juga nih. Terus ada yang komen kayaknya saya mau masuk skill akademinya Mas Rifan gitu. Mantap, 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 mantap. Oke, baik. Mas Rifan, terima kasih ya untuk insight-nya dan pengetahuannya siang hari ini. Sampai jumpa di sesi break time selanjutnya. Thank you, Mbak Nadine. Thank you, Sobat Investor. Selamat siang. Nah, Sobat Investor itu dia tadi perbincangan kita dengan Mas Rifan Kurniawan ya, Indonesia Value Investor. Nah, Sobat Investor tadi kita berbincang mengenai dividen, apa aja nih pengertian dividen trap itu apa, terus yang bagus untuk jangka panjang sektor dan emitennya apa, dividen besar kecilnya ditentukan dari mana, Sobat Investor udah tahu ya. Dan yang telat banget, tadi banyak yang nanya, kita akan re-upload konten tersebut di Reels IDX Channel, jadi Sobat Investor boleh stay tune terus. Nah, tonton terus ya IDX Channel TV dan baca website kita di www.idxchannel.com. Follow sosial media kita di Instagram dan Twitter di @idx_channel, YouTube @idxchannel_, TikTok IDX Channel, serta Facebook di @idxchannel.com. Terima kasih ya Sobat Investor, saya Nadine Hedra, pamit undur diri, sampai